Halo Sobat Mania, menanggapi pertanyaan dari Mas Hasan Asari tadi ya. Jadi burungnya ngerobokan, dilatih udah gonta ganti pelatih tetap ngerobokan. Ngerobok itu ngampat ya, habis tuh ya, tek tuh ya. Itu sebenarnya dilihat dulu ya. Kalau sudah tahap diberi gandengan ya, sudah tahap diberi gandengan, kenapa kok apa tuh masih ngerobok ya? Dilihat dulu gandengannya. Lihat waktu apa ngeroboknya lagi tuh dikasih pelatih yang seperti apa. Harusnya tetap yang stabil ya, pelatihnya yang tipenya rapat stabil. Kalau kalau yang kita latih ini di depannya gini ya, di depan gini ya, di depan terus ngajak ngajak entek nih ya, ngajak entek terus bikin robok itu biasanya tenaganya lebih gede dari pelatihnya, jadi pelatihnya nggak bisa ngejar tetap di belakang gini. Nah solusinya ya carikan pelatih yang bisa nyeimbangin lajunya ini tadi. Jadi usahakan pelatihnya harus bisa tetap nah gini ya, tetap gade gini ya, pelatihnya terus recokin terus itu insya Allah nanti bisa stabil ya. Kalau kurang ya tambah jarak lagi dari jarak 500 di 600 terus ke 800 dan 1000-nya itu. Kalau misalkan jarak lombanya 800 ya, dilatih sampai jaraknya lebih tidak masalah. 1 kilo 200 tidak masalah. Yang penting usahakan burung ini selalu gandeng sama pelatihnya ya. Itu kalau yang kita latih di depannya pelatih ya, jadi yang dia ganti pelatihnya nanti. Kalau misalkan pelatihnya ini lajunya udah bagus, emang tipe burung kok super banget ya, itu caranya bisa dengan cara kita habisin tenaganya si playernya, yang calon playernya tadi ya. Jadi jemurnya tambahin aja dulu. Kalau misalnya kita jemurnya biasanya 2 jam, tambahin 3 jam. Kalau 3 jam kurang, tambahin 4 jam. Kalau 4 jam kurang ya harus tegel ya, harus banyak, tidak masalah. Saya bahkan pernah jemur burung tuh dari jam 8 sampai jam 3 sore pernah. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. 7 jam. Lumayan itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau kita jemur lama itu nanti di fase tengah ya. Fase tengah itu sekitar jam-jam 12 tuh ya. Burung di oke dulu ya. Kita teduhkan dulu biar adem sekitar 15 menit. Kita kasih minum, terus kita jemur lagi tidak masalah. Kalau di los sampai sore nanti takutnya burungnya dehidrasi. Kalau dehidrasi itu wah nanti rusak, burungnya kita rusak. Cirinya burung dehidrasi itu gampang. Jadi kalau kita jemur lama terus kotorannya itu ya, buang air, kotorannya itu banyak putih-putihnya itu, zat kapur itu biasanya itu burungnya udah terlalu kekurangan air ya. Jadi ngambil di zat-zat sumsumnya di tulang-tulangnya itu udah diambil, jadi itu berbahaya. Jadi diusahakan kalau kalau jemurnya lama, tengah-tengah dikasih minum dulu. Itu kalau lama ya. Tapi kalau udah ketemu di antara di 3-4 jam, udah ketemu udah setelan yang pas ya udah segitu aja. Tapi kalau kurang ditambahin sampai burung bener-bener gandeng sama pelatihnya yang tadi ya, yang lajunya bagus ya. Tapi kalau pelatihnya diusahakan pelatihnya yang lajunya bagus dulu. Kalau lajunya nggak bagus, pelatihnya ya ganti pelatihnya aja. Burungnya emang kenceng ya, carikan pelatih yang kenceng. Nggak harus turun, pelatihnya itu nggak harus turun. Yang penting pengantar aja, pengantar sampai kolong tertinggi, burungnya lajunya bagus. Nah, jaraknya tambahin, lebih jarak start lomba nggak masalah. Saya bahkan pernah nerbangin burung tuh sampai jarak hampir 2 kiloan. Ya cuma ngejar tenaga burung tuh biar habis karena jemurannya kurang banyak. Saya kasih terbangnya saya kasih agak jauh-jauh, nanti lama-kelamaan pindah lapak di jarak 800 pun biasanya udah stabil. Tapi tetap itu biasanya burung seperti itu nanti kalau ketemu lawan yang waktu tarung ya, waktu lomba tuh ketemu lawan yang bener-bener narung, itu resikonya emang robot. Itu biasanya udah sifatnya ya, sudah karakternya, bukan karakter yang stabil, itu udah bawaan, nggak bisa kita rubah ya. Kita cuma bisa mengoptimalkan, kita bisa melatihnya biar busuk burung bisa dimainkan ya, biar tidak terlalu parah robotnya, itu bisa. Tapi kalau untuk melawan karakter alaminya nggak bisa, kita ya cuma bisa memperbaiki sedikit lah. Itu kalau yang kita lihat di depan ya. Itu kalau misalkan kedua ya pelatihnya kita meninggal, jadi burungnya yang kita latih ini malah ketinggalan terus burungnya nanti. Nah gini ya, pelatihnya mau stabil, dianya di belakangnya terus gini ya. Nah itu tenaganya, itu burungnya tenaganya kurang apa, belum siap ya, belum siap.
Kenapa saya kata belum siap? Ya emang karena burungnya apa itu minta ya. Kalau burung yang mempunyai karakter emang langkahnya pendek ya, cekak ya. Kebanyakan burung langkah pendek itu cekak itu stabil, kebanyakan burung ya. Jadi kalau langkahnya pendek, stabil, otomatis walaupun di belakang nggak bakal gini, nggak bakal ngerobot. Jadi walaupun dia ketinggal, emang karakternya dia burung stabil ya, burungnya pendek itu, baknya pendek itu, terbangnya itu cekak-cekak gini ya. Burungnya itu nanti walaupun di belakang dia tetap di stabil, sampai kalau stabil nggak mungkin dia gini, nggak mungkin. Tapi kalau di belakang kok burungnya kok di belakang tapi ngerobok minta gini, itu biasanya bawaan burungnya karatnya harusnya ya harusnya panjang, baknya panjang, harusnya langkahnya panjang, cuma karena tenaganya belum siap. Nah itu ya itu tadi dicor aja, dicor di waktu cornya jaraknya dikencengin, jarak 500 nya dikencengin. Kalau engkolnya udah bener-bener kenceng, fisiknya udah bagus, jemurannya udah pas ketemu, baru digandeng dengan pelatih ya. Kalau belum pas nggak usah digandeng dulu karena belum kuat tenaganya ya. Kita carikan tenaganya dulu biar siap, nanti kalau udah siap baru digandeng. Itu jarak 500 nya. Kalau dari 500 sudah lancar, nanti tambah di jarak 800, bisa di jarak overnya nggak masalah ya. Tapi kalau di jarak start lomba 800 udah enak ya udah gitu aja. Itu kalau di belakang ya. Karena kalau digandeng pelatih tapi sama pelatihnya itu ngerobok terus ini ya, gandeng terus. Nah itu yang jadiin apa, yang jadi yang kalau yang masalah itu berarti bukan player kita ya, calonnya bukan, itu pelatihnya. Kalau digandeng pelatih kok pelatihnya mau diajak gini, itu pelatihnya diganti aja. Berarti pelatihnya bukan tipe yang stabil tuh ya, tipenya bukan tipe stabil, burung pelatihnya cuma yang ngikut-ngikut gini aja. Itu kalau buat untuk gandeng tipe yang seperti ini tuh bahayanya yaitu tadi nanti malah justru ngajak habis terus. Jadi harus ganti pelatihnya, cari yang stabil. Itu kalau sepengetahuan saya seperti itu ya. Kalau ngelatih burung robok ya yang saya lakukan seperti itu. Jadi kita lihat karakter pelatihnya dulu, ganti aja, gonta-ganti tidak masalah, bener. Kita cari yang pas. Kalau belum cari yang pas, calon player kita yang kita style ya, style CC-nya. Ada yang bilang CC-nya ya, kalau saya ya itu terbangnya harus, fisiknya harus ada yang perlu dikencengin, ada yang perlu dikendorin. Nah jadi biar bisa gandeng. Nah itu nanti kalau udah ketemu insya Allah enak lah nanti. Biasanya burung-burung yang robok itu biasanya cicing gede, biasanya itu kenceng-kenceng. Nah, itu harus disabari aja. Kalau udah sabar, udah lot star mentok ngerobok terus nggak masalah, langsung aja buat main juga boleh. Saya kadang juga gitu, kalau sampai dilatih satu lapak kok burung tek terus ya, itu jemurannya saya tambah, bener-bener pegangannya udah ketemu, langsung saya pindah lapak. Jadi saya ikutin aja, nggak salah, pindah lapak, ikutan lomba, nggak masalah. Nanti dapat gandengan yang lajunya oke, dia juga belum terlalu hafal dengan tempat yang baru ya, itu biasanya bisa stabil. Oke, semoga bisa membantu pertanyaan tadi ya. Bagi sobat Goyang Mania yang lain, kalau ada yang pertanyakan ya bisa tanya langsung di komentar nanti, atau bisa japri saya, ada yang japri saya nggak masalah, nanti saya jawab kalau saya bisa ya. Ya seputar merpati lah ini, buat pemula-pemula biasanya banyak ya, sama pemula lah, saya juga masih belajar banyak hal yang nggak ngerti juga, cuma saya belajar di lokalan aja ya, belajar dan main di lokalan. Tapi kalau untuk burung merpati ini saya rasa mau di lokal, di nasional sekarang hampir mirip-mirip ya, jadi merata lah, kekuatannya merata. Hanya biasanya ada bagian-bagian lombanya itu ada waktu rampaan, event-eventnya itu biasanya burungnya baru ya kayak yang lokal, yang jagungan tuh ya, mungkin burung-burung lokal kampung lah. Tapi kalau udah kelas menengah, udah event menengah sampai nasional tuh mirip-mirip burungnya, serem-serem sekarang, udah serem-serem, udah merata. Jadi ya mau dimanapun bermain lah, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Oke, semoga membantu. Salam uji tamat, salam spekulasi.